Nafkah 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini untuk 1 bulan ya. Kamu atur yang baik, jangan boros-boros. Ucap Mas Yusuf padaku, sembari memberikan 5 lembar uang berwarna merah. Mas serius? Ini untuk 1 bulan? Tanya aku tak percaya. Ya serius lah. Kamu pikir memang gajiku berapa? Kan cuma 500.000. Kalau ada yang nyuruh ceramah, barulah aku kasih lebih untukmu. Jawab Mas Yusuf santai, kemudian segera pergi dari hadapanku. Mas Yusuf ke ruang tamu, duduk di lantai karena memang kami tak punya sofa ataupun kursi. Lantai itu pun hanya beralaskan tikar lusuh. Tikar plastik yang sudah robek di bagian pinggirnya. Aku masih melihatnya. Dari yang tadinya duduk, kini mulai rebahan. Kemudian memainkan ponsel. Sementara aku yang memang tadi ada di dapur, hanya bisa menghela napas berat. Sambil duduk di kursi plastik, aku beristighfar banyak-banyak. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Ya Allah, berilah hamba kesabaran yang lebih. Doaku. Lamunanku disadarkan oleh suara tangis bayi. Bayi yang baru berumur 5 bulan. Ya, aku memang sudah punya anak. Seorang bayi perempuan yang sangat cantik. 5 bulan yang lalu aku melahirkannya. Untung aku bisa melahirkan dengan normal. Andai ada masalah pada diriku, entahlah. Mungkin aku sudah mati saat ini. Karena Mas Yusuf tak punya uang untuk membawaku ke rumah sakit. Jadi begini ceritanya mengapa aku bisa menikah dengan lelaki bernama Yusuf ini. Namaku Alina Putri. Aku adalah seorang anak perempuan yang terlahir dari kedua orang tua dengan kehidupan sederhana. Namun ayahku sangatlah bertanggung jawab. Dia selalu berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhanku dan juga ibu. Kami memang bukan keluarga kaya, tapi sebisa mungkin ayah memberikan yang terbaik. Hingga qadarullah, takdir berkata lain. Ayahku kecelakaan dan meninggal dunia saat mencari nafkah. Pekerjaan beliau yang seorang tukang ojek membuatnya harus selalu berada di jalanan setiap hari. Naas, kecelakaan tragis itu tak bisa dihindari. Saat di lampu merah, ada sebuah truk yang mengalami remblong, sehingga tak bisa mengerem saat semua kendaraan seharusnya berhenti di lampu merah. Waktu itu kebetulan, hanya ada motor ayahku saja yang di bagian sepeda motor. Dan saat itu, truk tersebut melaju dengan sangat kencang. Hingga akhirnya, ayah pun tertabrak dari belakang. Ia terpental hingga beberapa meter, membuat tubuhnya terjatuh ke aspal. Saking kencangnya benturan itu, membuat ayah terluka parah. Hingga akhirnya beliau meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejak saat itu, ibu tak punya semangat hidup. Walau sebenarnya ibu masih berusaha bertanggung jawab sebagai orang tua tinggal setelah ditinggalkan ayah. Selama ini ibu memang tak pernah bekerja. Ayahlah yang memenuhi semuanya. Ya bisa dibilang ibu bergantung pada ayah. Dan setelah ayah tiada, ibu merasa berat menjalaninya sendirian. Waktu itu aku masih berumur 12 tahun. Aku masih duduk di bangku SMP. Dan sejak ayah tiada, selama aku sekolah SMP, aku dapat beasiswa karena aku tergolong anak yatim. Hingga akhirnya aku lulus. Namun sayang, aku tak bisa melanjutkan pendidikanku di jenjang SMA. Karena kesehatan ibu memburuk, ibu sakit-sakitan. Ibu tak bisa bekerja lagi. Dan tak ada juga yang merawat beliau, sehingga aku memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Aku memilih bekerja serabutan untuk memberi makan ibu. Ya, hanya itu yang aku bisa. Dan setelah setahun aku merawat beliau, beliau berpulang menyusul ayah. Aku semakin hancur, aku sendirian. Kakek nenek dari pihak ibu ataupun ayah sudah tiada. Hingga akhirnya aku dirawat oleh paman dan bibi, adik dari ibu. Setahun aku tinggal bersama mereka, dan tiba-tiba datanglah seorang pria melamarku. Dialah Mas Yusuf, seorang guru ngaji. Di awal pertemuan, aku merasa kagum. Dia sangat soleh, sopan, dan tutur katanya begitu lembut. Saat itu umur Mas Yusuf memang sudah lebih tua daripada aku. Dia sudah berumur 25 tahun sementara aku masih 18 tahun. Aku pun tidak tahu dia kenal dari aku itu lewat siapa. Namun dia datang ke rumah paman dan bibi untuk melamarku dengan baik-baik. Paman dan bibi menyerahkan semuanya padaku. Kalau aku sudah ingin menikah, mereka akan membiayainya.
Karena aku tidak ingin terus menyusahkan mereka, aku memutuskan untuk menerima lamaran dari Mas Yusuf. Aku juga yakin kalau dia bisa menjadi imam yang baik. Tapi tidak kusangka, kehidupan yang aku harapkan sempurna, ternyata semua hanyalah semu. Hanya harapanku semata. Dari awal menikah hingga aku punya seorang putra, aku tak pernah mendapatkan nafkah yang layak. Nafkah yang aku terima tak lebih dari 1 juta per bulan setiap bulannya. Dan keseringan, aku hanya diberi 500 ribu. Itu upah mengajar Mas Yusuf di sebuah TPQ. Dia memang jarang juga diundang untuk mengisi pengajian. Kalaupun ada, itu hanya dari ibu-ibu sekitar sini. Dan upahnya tidak seberapa. Bukannya tidak bersyukur, tapi memang itu kenyataannya. Malahan terkadang hanya dibayar dengan makanan. Aku senang. Tapi apakah hidup ini hanya butuh makan saja? Tentu tidak. Dengan nafkah yang sangat minim itu, aku harus bisa mengatur, harus cukup 1 bulan. Keseringan aku hanya makan 1 hari sekali, padahal aku sedang hamil dan sekarang menyusui. Badanku pun kurus karena kurang makan. Untungnya saat aku hamil, aku selalu disokong oleh mertua. Beliau sering membawakan makanan ke sini, sehingga aku tidak kekurangan gizi. Seandainya Mas Yusuf mau bekerja selain mengajar, mungkin kehidupan kami tidak akan sememprihatinkan ini. Namun qadarullah, keadaanku kini semakin memprihatinkan setelah ibu mertuaku sakit. Beliau terpeleset di kamar mandi sehingga mengalami stroke. Ayah mertua pun tak bisa lagi banyak membantu keluargaku, karena beliau fokus merawat ibu mertua, dan aku sebagai menantu hanya bisa sesekali datang ke sana untuk menjenguk. Setelah melahirkan putriku inilah, aku merasa semakin kesusahan. Mas Yusuf hanya memberiku nafkah 500 ribu per bulan. Kadang lebih kalau dia dipanggil orang untuk mengisi pengajian. Paling lebihnya 200 ribu atau 300 ribu. Intinya tak lebih dari 1 juta. Aku tahu, upah Mas Yusuf mengisi acara bisa jadi 200 ribu sekali berangkat. Memang tidak setiap hari, tapi seminggu sekali pasti ada. Dan aku tidak tahu kemana sisanya, selain yang dia berikan kepadaku. Ya mungkin saja untuk kebutuhannya sendiri seperti isi bensin, beli kuota, dan lain-lain. Aku juga tak berani banyak bertanya. Karena sekali saja aku bertanya, malah ujung-ujungnya kami hanya bertengkar. Aku selama ini lebih memilih banyak diam. Namun semakin kesini, aku semakin tak tahan. Bukan aku tak bersyukur, aku sudah punya bayi. Aku harus menyusui. Karena aku yang kurang makan, ASIku tidak maksimal. Sehingga mau tidak mau, putriku harus mendapatkan susu tambahan. Dengan uang 500 ribu itu, aku belikan dulu stok susu untuk anakku. Namun tentu kan, aku harus memikirkan juga kebutuhan rumah. Jadi tidak semuanya bisa ke susu. Uang 500 itu aku utamakan untuk membeli susu, beras, dan token listrik. Sisanya barulah untuk kebutuhan yang lain seperti sabun, minyak goreng, perbumbuan, dan lain sebagainya. Tentu itu sudah sangat minim meskipun aku semengirit mungkin. Aku juga sudah mencoba bercocok tanam di dekat rumah, namun hasilnya tidak seberapa. Karena memang pupuknya hanya menggunakan sisa sampah dapur saja. Dan bibitnya pun aku dapat dari sayuran yang aku beli. Misalkan aku beli kangkung, akarnya aku tanam. Tapi kalau kebun tidak luas, tentu tidak akan mencukupi kebutuhan makan yang setiap hari itu harus terpenuhi kan? Karena pekarangan yang aku miliki juga tidak seberapa. Namun aku bersyukur, rumah ini kami tidak harus mengontrak setiap bulan. Rumah ini milik orang tua Mas Yusuf. Mereka sengaja membangunnya untuk persiapan Mas Yusuf kalau menikah. Karena memang mereka hanya punya 1 anak. Ya tujuannya supaya Mas Yusuf bisa mandiri. Karena semenjak Mas Yusuf lulus pondok, dia tidak mau bekerja yang lain selain mengajar. Itu makanya orang tua Mas Yusuf memutuskan untuk membuat rumah saja. Supaya itu, kami tidak akan tinggal serumah lagi setelah menikah, agar Mas Yusuf mandiri. Tapi ternyata sama saja. Suamiku tidak mau bekerja yang lain selain menjadi penceramah dan mengajar ngaji. Mungkin kalau dia penceramah kondang, tak akan pernah sepi dengan panggilan. Tapi suamiku itu masih penceramah biasa. Jadi hanya orang sekitar saja yang mengundangnya. Jadilah seperti ini kehidupan kami. Sebenarnya bisa kok Mas Yusuf cari kerja sebelum dia mengajar, tapi tak pernah ia melakukannya. Dia memilih diam di rumah sambil menunggu waktu sore. Ingin mengeluh, tapi percuma.
Menasihatinya, aku dibilang istri tak bersyukur dan kurang ajar. Mungkin kalau hanya aku yang dia hidupi, aku bisa sabar. Tapi ini ada anak yang harus kami perjuangkan. Aku pernah bilang biar aku saja yang bekerja, dia tidak mengizinkan. Karena aku bisa kerja apa saja, misalkan mencuci pakaian atau menggosok di rumah tetangga. Aku tidak akan malu melakukan semua itu. Yang penting kebutuhan rumah terpenuhi dengan layak. Tapi Mas Yusuf tidak mengizinkannya. Katanya dia malu. Masa seorang istri ustadz harus bekerja serabutan seperti itu? Dia gengsi. Tapi anehnya dia tidak malu karena tidak bisa memberi nafkah yang layak untuk kami. Aku rasanya benar-benar kecewa. Pagi itu aku semakin nelangsa. Saat menggantikan pakaian untuk Rumi, dadaku sesak karena bajunya sudah pada kesempitan semua. Ya, yang namanya bayi itu cepat sekali bertumbuh. Pakaian yang baru dibeli sebulan lalu pun tak akan muat lagi di bulan depan. Aku mencoba bicara pada Mas Yusuf. Mas, baju Rumi udah pada kesempitan. Gimana ini? Tanyaku. Ya sudahlah, dipakaikan saja dulu. Nanti kalau ada uang baru kita beli. Jawabnya santai seperti biasa. Tapi Mas, coba lihat. Celananya saja sudah tidak bisa masuk, Mas. Sudah kesempitan. Bajunya juga. Udelnya udah kelihatan. Kataku geram. Ya sudah, kamu pilih saja baju yang lain. Pasti masih ada yang muat kan? Aku hanya bisa memejamkan mata untuk menyabarkan diri sendiri. Aku memilih diam. Ya lagi-lagi aku memilih diam untuk kesekian kalinya. Namun kali ini tak bisa lagi kutahan air mata. Aku menangis sambil memeluk Rumi. Maafin ibu ya nak. Ibu tak bisa jadi ibu yang baik untukmu. Ibu gak becus. Kataku merasa menyesal. Andai kehidupan kami tidak sememprihatinkan ini, pasti Rumi sudah membeli baju baru yang layak untuknya. Alina, aku lapar. Aku mau makan. Ucap Mas Yusuf sambil memainkan ponsel. Bahkan dia tidak melihat ke arahku saat meminta makan. Aku tidak menyahut. Aku langsung ke dapur untuk mengambilkan makanan. Hanya ada nasi sisa tadi siang dan juga sedikit sambal. Itu pun sambal sisa tadi pagi. Nasinya tinggal segini. Ini mah cuma cukup untuk Mas Yusuf. Aku kayaknya harus gak makan lagi deh. Ya mau gak mau harus mengganjal perut dengan air putih lagi. Batinku. Karena beras sudah habis. Uang pun tak ada lagi di tanganku. Segera ku bawa nasi dan sambal itu ke ruang tamu. Mas Yusuf menunggunya di sana. Ini aja lauknya. Tanyanya setelah melihat lauk yang aku hidangkan. Cuman ada itu mas, gak ada lagi yang lain. Oh ya sudah, jawabnya. Ia pun memakan dengan lahap, tanpa melihat ke arahku. Hingga setelah nasinya tinggal sedikit, baru dia menyadari kalau aku hanya memperhatikannya saja. Kamu udah makan belum? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Aku tidak mau berbohong, karena memang perutku juga sangat terasa lapar. Mas Yusuf pun memberikan sisa nasi yang sedikit itu untukku. Aku menerimanya dengan berat hati. Ya, seharusnya dari awal dia bisa bertanya dulu kan? Dan mengajakku makan bersama, bukan memberikan nasi sisa yang begitu sedikit ini. Ku makan nasi itu hanya 2 suapan saja. Ya, memang hanya sedikit itu. Setelah selesai makan, langsung kubereskan dan kucuci, biar tidak banyak pekerjaanku. Karena aku punya bayi sangat ribet kalau menumpuk pekerjaan. Selesai makan, Mas Yusuf lanjut lagi bermain ponsel. Entah apa yang dia lakukan di sana. Aku sendiri tak memiliki ponsel. Ya jangankan untuk membeli ponsel. Untuk makan saja kami sering kekurangan. Dulu aku juga tak punya. Karena aku ditinggal ayah saat aku masih kecil. Ditambah ibu pun bekerja hanya cukup untuk makan. Dan setelah ibu meninggal, aku ikut paman dan bibi. Mereka tentu tak punya uang juga kalau untuk membelikanku ponsel. Sebab kehidupan mereka juga sederhana. Waktu itu aku juga belum diizinkan bekerja karena masih terlalu muda. Mereka takut kalau aku kenapa-napa di luar. Jadilah, sampai umurku yang 20 tahun, aku belum pernah yang namanya memegang ponsel sendiri. Memegang ponsel Mas Yusuf pun sangatlah jarang. Aku bisa mengoperasikan benda pipih itu. Memang tidak tahu semuanya sih, tapi bisa sedikit-sedikit. Karena yaitu, kalau aku mau pinjam ponsel Mas Yusuf, selalu saja ada alasannya. Katanya mau dipakai lah, mau untuk cari materi lah dan lain sebagainya. Jadi belum tentu seminggu sekali aku bisa pakai ponsel itu. Sedih sudah pasti. Di zaman yang semuanya serba canggih, aku ponsel pun tak punya. Malam harinya aku tidur sambil memunggungi suamiku karena aku menangis.
menangis dalam diam. Tapi Mas Yusuf tidak menyadarinya. Padahal kalau dia peka mungkin dia bisa merasakan kalau saat ini aku sedang sangat sedih. Tapi ya bagaimana dia mau merasakan kesedihanku? Karena sebelum tidur yang dia pegang itu ponsel, bahkan sampai ketiduran. Ia memang sering di rumah kalau tidak mengajar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia asik dengan dunianya sendiri. Sementara aku, dia suruh mengurus rumah, mengurus anak dan mengurus dia. Ini bukan patriarki lagi. Tapi apa ya namanya? Entahlah. Besok paginya setelah beberes rumah, aku ingin ke rumah ibu mertua. Sekalian membawa Rumi ke sana. Mungkin dengan sering bertemu dengan cucunya, ibu bisa bahagia dan cepat sembuh. Ya hanya itu yang bisa aku lakukan. Karena untuk bantu uang tentu aku tidak ada. Kamu mau kemana? Tanya Mas Yusuf melihatku yang sudah rapi. Aku mau ke rumah ibu, jawabku. Tapi kok belum masak? Tanyanya lagi. Mau masak apa? Beras nggak ada mas, jawabku. Ya belilah kalau nggak ada, ucapnya enteng. Mau beli pakai apa? Pakai daun. Aku sedikit kesal, sehingga aku menjawab seperti itu. Alina, kamu gak sopan banget sih jawab omongan suami? Bentak Mas Yusuf. Bukan aku tidak mau berlaku sopan mas, tapi kamu tahu sendiri uang belanjaku berapa. Sudah habis semuanya. Sekarang untuk beli beras juga udah gak ada. Kamu gajian pun masih 3 hari lagi. Ya, karena memang di rumah ini yang paling banyak adalah beras. Jadi makan lauk hanya sedikit, nasi paling banyak. Itu mengapa belum akhir bulan berasnya sudah habis. Ya sudah, ini kamu beli beras sana, masak dulu, baru pergi. Katanya lagi sambil memberikan uang 20.000. Gak cuman beras yang habis, minyak juga habis, gak ada lauk. Kamu mau makan nasi aja? Tanyaku. Jujur kali ini nada bicaraku pun sudah tidak ramah. Sedikit membentak dan jutek. Ya kamu cukup-cukupkanlah uang itu. Itu uang yang aku punya. Cepatlah sana, aku sudah lapar. Ucapnya lagi sambil mengibaskan tangan di udara. Aku pun memilih pergi ke warung untuk membeli beras dan sedikit lauk. Entah apa yang cukup dengan uang 20.000 ini. Beras yang paling murah pun harganya 14.000 sekarang. Ya di daerahku beras yang paling murah harganya segitu. Tapi cobalah nanti aku tanya, mana tahu ada yang lebih murah lagi. Bu, beli beras yang paling murah sekilo aja, ucapku. Oh, ini Alina, ini harganya 13.000, jawab sang pemilik warung. Oh, yang itu aja deh bu, saya beli sekilo ya. Tumben, biasanya belinya 10 kilo, tanya sang pemilik warung lagi. Iya, kehabisan bu, dan sambil nunggu gajian beli sedikit aja. Jawabku ragu namun sepertinya aku harus menjelaskan. Oh oke, katanya. Terus sama apa lagi Alina? Tanya beliau lagi. Sama mie kuah aja deh bu 2, jawabku. Oh ya ini Alina, ini berasnya, ini minyak. Semuanya 20.000. Aku memberikan uang yang kubawa. Oke pas ya Alina, terima kasih. Aku pun mengangguk dan tersenyum lalu pergi. Sesampainya di rumah segera ku masak. Untung masih ada token listrik. Jadi setidaknya aku gak perlu pusing bagaimana cara memasak beras. Kamu beli lauk apa? Tanya Mas Yusuf. Mie, jawabku singkat. Ya sudah cepat dimasak sana. Sekitar setengah jam akhirnya semua matang, baik nasi ataupun mie-nya. Mie sebungkus itu kami makan berdua dengan nasi. Andai keadaan ini jarang mungkin akan terasa begitu nikmat. Tapi kalau setiap hari seperti ini dan itu terjadi karena suamiku malas cari kerja, jadi gak nikmat lagi rasanya. Ya Allah, ampunilah hambamu ini yang kurang bersyukur. Selesai makan langsung kubereskan, dan aku pamit untuk ke rumah mertua. Mas Yusuf tidak mau ikut, karena katanya ada pekerjaan. Entah pekerjaan apa yang dia maksud itu, aku juga tidak tahu. Ya aku berharap semoga pekerjaannya bisa menghasilkan uang banyak. Tapi rasanya itu mustahil. Karena yang dia kerjakan hanya rebahan bermain ponsel. Bukan kerja di ponsel, tapi entah chatting dengan siapa. Dengan berjalan kaki, aku menuju rumah ibu mertua. Alhamdulillahnya jarak tidak terlalu jauh. Jadi masih oke lah jalan kaki. Sesampainya di sana, aku mengucapkan salam dan langsung masuk karena sudah dipersilahkan oleh bapak mertua. Pak, gimana keadaan ibu? Tanyaku lembut. Ya masih seperti itulah, Ndu, jawab bapak mertua. Aku langsung masuk ke dalam kamar.
Melihat ibu mertua duduk di kursi roda sambil membaca Quran. Ya, ibu mertua udah gak bisa jalan lagi. Namun alhamdulillahnya untuk tangan masih bisa digerakkan. Assalamualaikum bu, ucapku. Waalaikumsalam. Ya Allah, cucu ibu datang. Ibu langsung mengambil Rumi dari gendonganku. Menciumi cucunya itu dengan sangat gemas. Aku duduk di pinggir ranjang sambil melihat keceriaan ibu saat bertemu dengan cucunya. Kamu sering-sering kesini, Alina. Ibu selalu kangen sama Rumi, kata ibu. Insya Allah, Bu. Sebenarnya aku mau setiap hari kesini. Tapi gimana ya, kadang Mas Yusuf melarangku. Mungkin dia takut kalau aku ditanya aneh-aneh oleh orang tuanya. Oh iya, Alina. Gimana? Apa Yusuf sudah kerja? Tanya ibuku. Aku menggeleng dengan lembut. Ya, bukan bermaksud ingin mengadu. Tapi aku tidak bisa berbohong. Karena pasti akan ketahuan juga kan? Maafin anak ibu ya Alina. Andai ibu tidak berdosa menyuruhmu pergi, ibu akan suruh kamu pergi mencari kebahagiaanmu sendiri, nak. Ibu mertuaku tiba-tiba menangis setelah mengatakannya. Ya, aku paham apa maksud beliau. Ibu jangan bicara seperti itu. Mudah-mudahan aku masih kuat, Bu, dan diberi kesabaran yang lebih, jawabku. Lalu kupeluk beliau untuk menenangkannya. Cukup lama aku di rumah mertua, sampai hampir tengah hari. Di sana aku bantu beres-beres, mencuci piring, dan juga menjemur pakaian yang sudah dicuci oleh bapak mertua. Ya sebenarnya rumah ini tidak terlalu berantakan. Hanya lantainya saja yang sedikit kotor karena sudah lama tidak dipel. Alhamdulillah semua sudah rapi, jadi aku bisa pulang. Alina, ini kamu bawa ya? Tiba-tiba bapak mertua sudah menyiapkan sekresek. Aku tidak tahu apa saja isi di dalamnya. Tapi aku yakin kalau itu bahan makanan. Gak usah pak, Alina tadi habis beli beras kok. Jawabku, ya memang aku tidak bohong kan. Meski beli berasnya hanya 1 kilo saja. Udah gak apa-apa, bawalah ini nak. Pasti akan berguna untuk kamu dan anakmu, kata beliau lagi. Dan aku dengan canggung menerimanya. Makasih ya pak, kataku. Sama-sama, hati-hati ya. Dan tak lupa seperti biasa. Bapak mertua memberikan uang 5.000 untuk Rumi. Ya seolah anakku ini sudah ngerti jajan. Makasih kek, kataku memperagakan Rumi mengucapkan terima kasih. Kalau gitu Alina pulang ya pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ayah mertua. Sesampainya di rumah, kudapati Mas Yusuf masih tidur. Ya memang jam segini dia tidur siang. Assalamualaikum, ucapku dengan cukup keras agar dia terbangun. Waalaikumsalam, baru pulang kamu? Tanyanya. Iya mas, tadi beres-beres dulu, soalnya sedikit kotor rumah bapak dan ibu, jawabku. Bawa apa itu? Tanya Mas Yusuf menyadari aku menenteng sesuatu. Gak tahu tadi dibawain sama bapak. Aku pun langsung masuk ke dalam dapur dan membongkar, ingin tahu apa isinya. Ternyata di dalamnya ada beras, gula, teh dan beberapa mie instan. Dan ada juga beberapa butir telur. Aku tersenyum, karena beberapa hari aku tidak akan bingung soal makan. Alhamdulillah untuk rezeki hari ini, gumamku. Kamu gak ngadu aneh-aneh kan sama ibu dan bapak? Tanya Mas Yusuf. Mau ngadu apa Thomas? Kamu ini seuzon terus sama aku, jawabku. Ya soalnya bapak sama ibu kenapa bawain sebanyak ini? Pasti kamu ngadu aneh-aneh kan? Tuduhnya lagi. Enggak mas, lagi pula tanpa aku mengadu mereka juga sudah tahu. Aku menjawab begitu saja. Sebenarnya kata-kata itu sangat menyakitkan sih pasti bagi Mas Yusuf. Tapi aku tidak menyadarinya saat itu. Alina, tiba-tiba Mas Yusuf membentak. Matanya cukup membulat besar, membuatku sangat takut. Kenapa? Aku kan jawabnya sesuai fakta. Aku menjawab dengan sangat berani. Bahkan aku menatap suamiku itu. Dan sedetik kemudian, malah dia menamparku dengan sangat keras. Hampir saja aku terjatuh. Bahkan aku juga masih menggendong Rumi. Gadis kecilku itu menangis histeris. Astagfirullah mas, kamu apa-apaan sih mas? Ya Allah. Air mataku jatuh. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar. Menenangkan Rumi yang masih menangis histeris. Sambil merasakan pipi yang begitu panas dan perih,
Ku gendong putriku itu. Ku beri dia ASI dan ku nyanyikan sholawat. Ya Allah nak, kamu yang sabar ya. Maafin ibu. Ucapku lirih dengan air mata yang terus menggenang. Alina, maafin aku. Tiba-tiba Mas Yusuf masuk dan meminta maaf. Aku tak menanggapinya. Aku memilih diam dan terus menenangkan Rumi yang masih menangis. Aku sadar ucapanku salah. Tapi apakah harus dia menamparku seperti ini? Dan setelah cukup lama aku tenangkan, Arumi pun tertidur. Kubaringkan dia di atas kasur lusuh kami. Jangan tanya asal kasur ini dari mana. Tentu saja dari mertuaku. Ya, semua perabotan yang ada di sini semua dari mertua. Andai bukan mertuaku yang menyokong, mungkin aku tak punya apa-apa sekarang. Tak lama Mas Yusuf masuk lagi. Maafin aku Alina, aku mau berangkat kerja. Pamitnya. Kalau kamu seperti ini terus, mungkin aku udah gak kuat hidup sama kamu, Mas. Ucapku dingin. Alina, kamu jangan ngomong seperti itu, kata Mas Yusuf. Tapi kamu udah keterlaluan, Mas. Aku selama ini sabar dengan keadaan. Tapi kamu bukannya berterima kasih. Kamu malah semakin keterlaluan. Jawabku. Alina, aku minta maaf. Aku gak sengaja. Aku emosi karena ucapanmu. Katanya membela diri. Seemosi apapun kamu gak berhak melukaiku, Mas. Aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Walau dalam keterbatasan, tapi orang tuaku selalu mengusahakan yang terbaik. Tidak seperti kamu. Kini, aku semakin emosi. Alina, cukup. Aku tidak mau berdebat. Aku mau berangkat kerja. Air mataku jatuh lagi. Sementara itu Mas Yusuf sudah keluar. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus bertahan? Tapi aku udah gak sanggup. Ini terlalu menyakitkan. Mas Ilham sekarang berani main tangan. Aku gak kuat. Di saat aku masih menangisi semuanya, tiba-tiba terdengarlah suara ponsel berdering. Ponsel siapa lagi kalau bukan ponsel milik Mas Yusuf? Aku segera mencari di mana ponsel itu. Ternyata ada di ruang tamu di pojokan ruangan. Siapa ini yang menelpon? Kenapa foto profilnya perempuan? Tapi tidak ada namanya. Gumamku. Karena penasaran akhirnya ku angkat. Mungkin itu wali murid kan, siapa tahu penting. Mas, kamu udah di mana? Aku udah nungguin dari tadi. Perempuan itu tidak mengucapkan salam terlebih dahulu, dan langsung berkata seperti itu. Aku memilih diam, penasaran kira-kira dia mau ngomong apa lagi. Selain itu aku juga sangat terkejut. Mas, kok kamu diam aja? Kamu di mana? Aku udah nungguin kamu. Kenapa suara perempuan itu terdengar begitu manja? Seolah ia sudah terbiasa bicara seperti itu dengan suamiku. Siapa dia? Dadaku terasa sesak. Aku padahal belum tahu perempuan ini siapa. Tapi perasaanku benar-benar gak enak. Mas, kok kamu diem aja? Kamu udah sampai di sekolah belum? Tanya dia lagi, dan aku masih diam. Aduh, jangan-jangan sinyalnya jelek. Lalu perempuan itu mematikan panggilannya. Astagfirullahalazim. Aku terduduk lemas di lantai. Hatiku benar-benar tidak karuan rasanya. Siapa perempuan ini? Kenapa bicara begitu manja dengan suamiku? Apa dia rekan kerjanya? Kenapa dia tadi menyebut sekolah? Apa mereka satu sekolah? Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Ketika aku masih memikirkan semua itu, tiba-tiba terdengar suara motor Mas Yusuf kembali. Aku buru-buru meletakkan ponselnya di tempat semula, lalu aku masuk ke dalam kamar. Mas Yusuf tidak mengucapkan salam, tidak seperti biasanya. Dia terdengar buru-buru, lalu langsung pergi lagi. Pasti dia pulang hanya untuk mengambil HP-nya. Sakit sekali ya Allah. Selama ini aku diberi nafkah yang tidak layak. Dan kalau memang benar, suamiku ada main dengan perempuan lain, aku tidak akan bisa bertahan lagi. Mungkin penderitaan keterbatasan ekonomi, aku bisa sabar. Karena masih ada penyokong yaitu mertuaku. Masih ada yang bantu. Tapi kalau kesetiaan suamiku sudah dihancurkan sendiri, aku tidak bisa menerimanya. Malamnya ketika suamiku baru pulang, aku hanya diam. Aku tidak bicara sepatah kata pun. Dia mengucapkan salam ya aku jawab, tapi tidak aku tanya seperti biasanya. Tapi untuk makanan sudah aku siapkan, ada telur dadar dan nasi, hanya itu saja.
Tadi aku juga sudah makan duluan. Sengaja, aku memang tidak mau menunggu suamiku pulang. Malam itu, aku memilih memunggunginya lagi. Aku rasa sih dia tahu kalau aku menjawab panggilannya. Tapi dia tidak berani bertanya. Kemudian, di esok harinya, karena aku tidak betah di rumah, sebab kejadian kemarin, aku memutuskan untuk datang lagi ke rumah mertua. Setelah masak dan beberes rumah, hari ini aku hanya menyiapkan nasi putih dan juga telur dadar yang diberikan oleh mertuaku. Ya, yang penting ada makanan. Toh yang ada juga cuman itu kan. Minyak goreng pun hanya sedikit, jadi harus aku irit-irit. Dan sesampainya di rumah mertua seperti biasa, aku beres-beres setelah semuanya selesai barulah duduk santai untuk ngobrol bersama mereka. Alina, ibu ingin kasih HP ini untuk kamu. Ibu nggak tahu sih kamu butuh atau enggak. Tapi ibu rasa kamu perlu. Ini ambil nak. Tapi maaf, ini bukan HP baru. Ini HP milik ibu. Ibu sudah nggak butuh lah HP bagus begini. HP Tulalit ini cukup, kata mertuaku sambil mengambil HP miliknya yang lain. Tapi ibu, ini udah nggak apa-apa, terima saja. Mungkin kamu butuh. Oh iya, HP itu ada kuotanya. Jadi kamu bisa langsung pakai, nanti kalau habis kamu isi sendiri ya. Ucap ibu mertuaku sambil tertawa kecil. Dengan ragu aku menerima HP itu. Aku memang butuh. Tapi nggak enak juga kalau terus merepotkan mertua. Udah nggak usah sungkan nak, terima saja. Ibu yakin kamu pasti butuh HP kan? Kamu pakai ya? Kata beliau lagi, dan aku pun akhirnya menerima HP itu. Siang hari seperti biasa aku pulang ke rumah. Namun kali ini kesibukanku bertambah, yaitu bermain ponsel. Aku pernah dengar dari para ibu-ibu saat aku pengajian. Katanya mereka ada yang jadi konten kreator. Aku pun tak tahu apa itu konten kreator. Nanti akan aku cari tahu. Katanya sih bisa dapat uang dari sana. Dan aku jadi tertarik mulai saat itu. Tapi sayang aku tak punya HP. Dan sekarang alhamdulillah Allah sudah mengabulkan doaku. Aku diberi benda pipi ini secara gratis oleh mertuaku. Mungkin inilah jawaban dari setiap doaku selama ini. Ya Allah, mudahkanlah jalanku. Mas Yusuf yang menyadari aku bermain ponsel langsung bertanya, HP siapa itu? Tanyanya. HP ibu, jawabku. Kok HP ibu sama kamu? Tanya Mas Yusuf tak mengerti. Iya, tadi ibu yang kasih ke aku. Katanya, ini untuk aku, jawabku. Oh, ya hanya oh saja yang dia katakan. Oh, ternyata konten kreator itu orang yang suka buat-buat video. Ih, aku mah gak pede di depan kamera. Punya HP juga baru sekarang. Tapi aku tidak malas untuk belajar. Aku belajar banyak tutorial dari sosial media. Ya sedikit-sedikit kan aku bisa bermain ponsel jadi aku tahu. Jadi nggak gaptek-gaptek amat lah. Mulai kupelajari satu persatu. Sekiranya apa yang bisa aku kerjakan mulai dari sekarang. Karena aku ingin berpenghasilan sendiri. Ya supaya nggak perlu lagi mengharapkan uang nafkah dari Mas Yusuf yang tidak seberapa. Bukan tidak bersyukur atau tidak mau menghargai suami. Tapi kalau caranya seperti itu, istri mana yang sanggup? Dan besoknya pun tiba. Hari ini seharusnya Mas Yusuf gajian. Tapi sampai malam dia belum juga pulang. Mungkin masih ada acara. Ya kebiasaannya memang suka begitu. Kalau pulang telat pasti ada acara katanya. Assalamualaikum, ucap Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Ya akhirnya dia pulang. Ini gajiku bulan ini, kata Mas Yusuf sambil memberikan amplop. Tumben kali ini gajinya di dalam amplop. Biasanya juga sudah di luar uangnya. Ku terima amplop putih itu lalu membukanya. Setelah ku hitung ternyata hanya ada 400.000. Kemana 100.000-nya? Apa dipotong gaji? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kok cuma 400.000 mas? 100.000-nya kemana? Tanya aku hati-hati. Ya syukuri aja, mungkin cuma itu yang dikasih. Jawab Mas Yusuf. Tapi aku tidak percaya begitu saja. Untung, aku sudah punya nomor salah satu teman kerjanya yang mengajar juga di TPA yang sama seperti Mas Yusuf. Awalnya aku bingung bagaimana caranya bertanya. Takut juga kalau menyinggung. Tapi mau tidak mau akhirnya aku tanyakan. Assalamualaikum mbak, boleh tanya nggak? Sebenarnya berapa sih gaji mengajar di TPA itu? Apakah 400 atau 500 ribu? Soalnya Mas Yusuf hari ini ngasih aku 400.000 mbak. Akhirnya pesan itu kukirim walau dengan rasa malu.
Waalaikumsalam. 500.000 setiap bulannya? Kok Yusuf cuma kasih 400.000? Pesanku pun dibalas. Dan yang kutanya pun bertanya balik kepadaku. Aku juga nggak tahu mbak. Kupikir gaji bulan ini cuma 400.000. Balasku cepat. Enggak kok Alina. Selama ini gaji selalu 500.000 nggak pernah kurang. Kata beliau menjelaskan. Astagfirullahaladzim mas. Gaji cuma 500.000. Kamu potong pula 100.000. Dan untuk apa itu? Aku harus cari tahu. Dan pesan itu segera aku hapus. Takutnya diam-diam Mas Yusuf membuka ponselku dan memeriksanya. Aku tidak mau dia curiga. Malam pun semakin larut. Mas Yusuf sudah tidur. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering pertanda ada pesan masuk. Dengan penasaran dan hati-hati, aku membuka ponsel Mas Yusuf. Betapa terkejutnya aku karena ada seorang perempuan dengan nomor yang sama yang waktu itu menelpon Mas Yusuf. Ia mengirimkan sebuah foto. Makasih ya mas, aku suka banget sama sepatunya. Ternyata Mas Yusuf membelikan sepatu untuk seorang perempuan. Aku hanya bisa beristighfar berkali-kali, mengelus dadaku untuk menenangkan diri agar aku tidak emosi. Anak istrimu saja masih kekurangan soal makan. Kamu malah gaya-gayaan belikan sepatu untuk perempuan lain, mas. Astagfirullahalazim, ucapku lirih. Aku memperhatikan foto profil perempuan itu. Sepertinya tidak asing. Lalu kulihat foto grup guru tempat Mas Yusuf mengajar. Dan setelah kuperhatikan dengan seksama, ternyata perempuan itu juga mengajar di sana. Jadi, mereka sama-sama guru ngaji. Astagfirullah, bisa-bisanya mereka selingkuh. Ya, tentu aku tidak akan sembarangan menuduh. Kalau tidak ada hubungan apa-apa, kenapa mereka sering berkomunikasi? Bahkan nomor pun belum diberi nama. Dan juga, hanya pesan terakhir yang dia mengirimkan foto sepatu itu. Sementara pesan sebelumnya aku yakin sudah dihapus. Gak mungkin kalau gak ada hubungan apa-apa sampai belikan sepatu begini. Dasar manusia gak tahu malu. Baiklah mas, kalau kamu berani bermain licik di belakangku, maka aku akan membalasnya. Ku kembalikan ponsel itu seperti semula. Tak lupa ku hapus saja percakapan yang sudah aku buka tadi. Namun sebelumnya, bukti fotonya sudah aku kirim ke ponselku. Nomor perempuan itu juga aku simpan. Besok untuk memastikannya akan kutanyakan langsung pada Mbak Windy yang aku tanyai soal gaji tadi. Keesokan paginya, benar-benar langsung kutanyakan pada Mbak Windy. Dan dia menjawab memang benar, perempuan itu adalah guru ngaji juga di sana. Namanya Bella. Dia gadis muda berumur 20 tahun, baru lulus pondok. Disclaimer dulu ya bunda, perselingkuhan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Jadi jangan menjelekkan agama ya, karena perselingkuhan itu tergantung orangnya. Oke, kita lanjut ceritanya. Dan aku juga langsung menceritakan tentang perselingkuhan mereka. Kukirimkan bukti yang aku miliki. Mbak Windy beristighfar berkali-kali. Baiklah Alina, akan kubantu kamu, biar mereka kami tanya langsung. Ini nggak bisa dibiarkan. Nama baik tempat kami mengajar bisa dipertaruhkan. Tapi jangan sekarang ya mbak, aku butuh waktu. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Dan aku juga butuh waktu untuk aku bisa mandiri. Ucapku. Tapi maaf, kami tidak bisa membiarkan maksiat ini terus berlanjut. Ini sudah terlalu lama mungkin. Dan kami tidak mau membiarkannya lagi. Ucap Mbak Windy. Ya aku mengerti. Dan aku juga takut akan dosa itu. Baiklah mbak, aku akan terima konsekuensinya. Akhirnya ku biarkan mereka di sidang. Aku tak peduli apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku harus mempersiapkan diri. Karena setelah ini aku akan pergi dari kehidupan Mas Yusuf. Berat meninggalkan mertuaku yang sangat baik. Tapi mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Aku gak bisa lagi. Kalau sudah kesetiaannya yang dihancurkan, aku gak sanggup bertahan. Hari itu juga aku langsung menceritakan pada mertuaku. Tentu mereka sangat syok dan tidak menyangka kalau Yusuf, anak kebanggaannya bisa sampai seperti ini. Dia pikir Mas Yusuf hanya malas bekerja, tapi ternyata juga bakat berselingkuh. Aku tidak ikut saat mereka disidang, namun Mbak Windy langsung mengirimkan videonya untukku. Dia merekam dari awal sampai selesai. Di dalam video itu, jelas, Mas Yusuf dan perempuan yang bernama Bella disidang di depan kepala sekolah.
dan guru lainnya. Mereka ditanyai perihal bukti yang aku miliki, yaitu Bella yang mengirimkan foto sepatu baru dan ucapan terima kasih untuk Mas Yusuf. Keduanya tak berkutik, keduanya hanya diam saja sepanjang sidang. Itu artinya mereka tidak menolak bukti itu. Mereka secara tidak langsung sudah mengakui semuanya. Dan keputusan terakhirnya adalah mereka berdua dipecat, dikeluarkan secara tidak hormat dari tempatnya mengajar. Aku hanya bisa menangis melihat video itu. Begitu juga dengan kedua mertuaku. Alina, maafin ibu nak. Ibu benar-benar gagal mendidik Yusuf, ucap ibu mertuaku. Beliau juga menangis dari tadi. Sudahlah bu, ibu tidak salah. Bukan ibu dan bapak yang salah, melainkan Mas Yusuf sendiri bu. Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri, ucapku. Ya, Mas Yusuf sudah besar, bukan lagi tanggungan orang tuanya. Sudah dinasehati, sudah disekolahkan di tempat yang terbaik. Tapi memang dasar, manusianya saja yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan malam harinya kami berdua dipanggil untuk datang ke rumah mertua. Tentu saja kami akan disidang di sini. Yusuf, Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Kamu sudah mempermalukan keluarga, mengkhianati anak dan istrimu. Keterlaluan sekali kamu. Bahkan nama baik tempatmu bekerja juga kamu pertaruhkan karena tingkahmu itu. Ucap bapak mertua yang sudah sangat emosi. Maafin Yusuf pak, Yusuf salah. Jawab Mas Yusuf menunduk malu. Udah, semua sudah terlambat. Dan bapak sudah tahu bagaimana jawaban Alina. Dia mau bercerai dari kamu. Ya aku sudah mengatakan apa keputusanku. Alina, kamu mau ninggalin aku. Kamu tega memisahkan aku dan anakku. Ucap Mas Yusuf. Tidak usah bicara seperti itu Yusuf. Seakan kamu yang tersakiti di sini. Jelas kamu yang sudah mengkhianati Alina. Kamu menyakitinya, menghancurkan masa depan mereka. Ucap bapak mertua semakin emosi. Sementara ibu mertuaku hanya diam. Namun air mata beliau tak pernah berhenti mengalir sedari tadi. Biarkan Alina pulang ke rumah keluarganya. Bapak pun tidak rela kalau dia terus kamu sakiti. Ucap bapak mertua semakin tegas. Dan aku malam itu tidur di rumah mereka. Aku tidak pulang ke rumah Mas Yusuf. Alina, maafin bapak sama ibu ya. Lagi-lagi ibu mertuaku meminta maaf. Aku sudah siap dengan tas yang berisi baju-bajuku. Ya bajuku tidak banyak. Selama menikah pun aku belum pernah beli baju baru. Semua baju-baju ini pemberian paman dan bibi. Dan sekarang aku akan kembali ke rumah mereka. Mereka sudah tahu, tentu mereka menerimaku lagi. Paman sama bibi gak nyangka kalau Yusuf seperti itu. Ucap pamanku setelah aku sampai di sana. Maafin Alina ya paman, bibi. Alina menyusahkan kalian lagi. Mana sekarang sudah ada Rumi. Pasti kalian tambah repot. Kataku tak enak. Alina jangan bicara seperti itu. Kamu memang seharusnya tanggung jawab kami. Kamu jangan sungkan ya. Tinggallah di sini sampai kamu bisa menemukan jalan hidupmu. Aku menangis memeluk bibi. Untunglah masih ada mereka yang sangat baik. Bahkan surat perceraianku juga mereka yang bantu urus. Kini aku dan Mas Yusuf sudah resmi bercerai. Tapi aku belum tahu. Aku bahkan bingung harus kerja apa. Berat juga meninggalkan Rumi. Karena akan merepotkan bibi untuk kesekian kalinya. Tapi kalau aku tidak kerja, aku akan semakin merepotkan mereka. Hingga akhirnya aku beranikan diri untuk bercerita di sosial media tentang masalah yang aku alami. Banyak yang bersimpati, banyak dukungan, dan tidak kusangka videoku viral. Mulai dari sanalah, aku mencoba peruntungan berjualan. Berjualan berbagai macam produk secara online. Ya, aku menjadi affiliate di salah satu aplikasi belanja online terbesar. Alhamdulillah, walau belum banyak, tapi setidaknya aku punya pemasukan setiap hari. Dengan bekerja seperti ini, aku tak perlu meninggalkan Rumi. Aku masih bisa mengurusnya sambil bekerja. Paman dan bibi juga selalu mendukungku. Mereka selalu membelikan kuota untukku. Mereka selalu memberi semangat. Bahkan, mereka juga banyak bertanya pada orang-orang supaya aku lebih maju. Aku tidak menyangka kehidupanku akan seperti ini. Tapi, aku yakin Allah sudah menjalankan takdir yang terbaik untukku.
Sekarang aku tinggal menjalaninya dengan semangat. Semoga semua badai segera berlalu dan kesedihan ini diganti dengan kebahagiaan. Waktu terus berjalan. Kerjaku semakin lancar, walau bukan puluhan juta tapi setidaknya setiap bulan aku bisa menghasilkan 3 juta sampai 5 juta per bulan. Itu sangat cukup untuk kehidupanku dan Rumi, juga untuk membantu Bibi. Sebenarnya aku ingin mengontrak sendiri, tapi Bibi melarang. Mereka khawatir kalau aku hanya berdua, nanti akan terjadi apa-apa. Mereka akan mengizinkanku keluar dari sini kalau aku sudah menikah lagi. Dan sampai saat ini setelah 3 tahun bercerai, aku belum tahu. Bahkan aku belum minat untuk menikah lagi. Jujur, sudah ada beberapa lelaki yang ingin mau ngajakku menikah. Tapi aku masih takut. Aku masih takut untuk memulai rumah tangga yang baru. Tapi entahlah, jika nanti traumaku sudah sembuh, mungkin aku bisa menikah lagi. Sementara itu kehidupan Yusuf. Dia hanya bisa hidup bersama malunya. Ya, bagaimana tak malu? Dia seorang pemuka agama, malah melakukan hal yang begitu keji. Selingkuhan dan keluarga selingkuhannya juga tak mau menerima dia. Dia hanya hidup sendiri di rumahnya. Orang tuanya pun kini tak mau mengajaknya bicara lagi. Berita tentangnya juga sudah menyebar. Tak ada lagi yang mengundangnya untuk mengisi acara. Dia benar-benar tak punya penghasilan. Dia hidup ya dari belas kasihan orang tuanya. Ya, yang namanya orang tua mau sebenci apapun pada anak, mereka tetap tidak tega. Ayah dan ibunya masih rutin mengirimkan makanan. Untungnya, kejadian ini tak membuat keadaan ibunya Yusuf semakin drop. Beliau justru malah semakin kuat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan agar beliau bisa sembuh. Ya, begitulah nasib orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Pasti akan terpuruk dan hanya hidup dalam penyesalannya. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran ya Bunda. Ingat, jangan menyalahkan agama tapi salahkanlah individunya. Oh ya bunda-bunda, kalau bunda-bunda butuh kain pel yang gak perlu meres pakai tangan lagi, aku punya rekomendasinya nih. Boleh dong di check out di link yang ada di bawah video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.